Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu Qu anfusakum wa akhlikum nar Wa quduhan nasu wal hijarah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ahya sunati faqad ahabani Wa man ahabani kana ma'in fil jannah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya di setiap waktu kita masih tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita merasakan bahwa diri kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang saat ini telah lupa kepada Allah sehingga dia melupakan dirinya bahwasannya dia seorang makhluk yang hina yang telah Allah muliakan. Allah ciptakan dari awalnya daripada setetes air mani yang hina sehingga Allah muliakan menjadi seorang manusia yang diberi akal dan pikiran, sehingga makhluk tersebut menjadi besar dan memiliki segala sesuatu yang Allah berikan padanya untuk suatu ujian. Karena setiap manusia ini akan dilahirkan ke bumi dengan suatu ujian. Maka jika manusia tersebut dapat mengendalikan dirinya dan dapat menjalani segala ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala padanya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Karena tidak sedikit orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu ujian, tetapi dengan ujian-ujian itu dia tidak mampu menjalankannya dikarenakan dia telah melupakan Allah, sehingga dia lupa juga akan dirinya sendiri bahwa dia itu diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Mungkin dengan kesenangan, mungkin dengan ujian, dengan kepedihan itu biasanya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ketika Allah memberikan ujian dengan kenikmatan-kenikmatan dunia dan kesenangan, pada umumnya manusia itu suka lupa akan dirinya. Allah berikan jabatan, Allah berikan ilmu, Allah berikan harta kekayaan yang melimpah. Nah, disitulah letaknya syaitan akan bersamanya menggoda di dalam kehidupannya, sehingga sebagian manusia yang tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan dan Allah larang, maka dia mengambil keputusan-keputusannya secara sendiri. Nafsi, ya kan? Jadi nafsi ini pada umumnya kalau tidak dibarengi dengan rasa takwa kepada Allah, maka nafsi ini akan dipengaruhi oleh
yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu akan dibisikkan ya kepada dadanya, kepada hatinya, minal jinnati wan nas, dari sebagian manusia, ada juga dari setan. Jadi perkara hati kita agar kita bertawakal kepada Allah dan selamanya kita takut kepada Allah, maka kita berusaha untuk selalu membaca Al-Quranul Karim dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terasa sayang kepada kita sehingga beliau menyampaikan kepada kita, janganlah kalian tinggalkan dua keutamaan di dalam hidup, yaitu yang pertama kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, dan sunatul Rasul. Nah, segala sesuatu yang diberikan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, disabdakan oleh Rasulullah, dan diperintahkan sebagaimana tersurah di dalam syurah dan syarirah Nabi Muhammad SAW. Nah, contoh-contoh seperti itu adalah sesuatu yang harus kita ittiba kepadanya, dan kita berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah ini jelas bahwa kita harus mengamalkan apa yang beliau sabdakan kepada kita. Man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma iya fil jannah. Jadi barang siapa yang melakukan sunnahku, sunnah Rasulullah itu mulai Rasulullah daripada bangun tidur hingga beliau ditidurkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan keseharian Rasulullah itu juga harus menjadi contoh ya, uswatun hasanah bagi kita sebagai umatnya. Karena yang hidup pada lahir setelah zaman Rasulullah, ini kita semua ini adalah umatnya Rasulullah ya. Pada zaman Nabi Adam itu umatnya Bani Adam. Pada zaman Nabi Ibrahim juga umatnya Nabi Ibrahim. Dan pada zaman Nabi Isa alaihi salam, mereka adalah umatnya Nabi Isa alaihi salam. Nah, ketika Allah turunkan khatami anbiya'i wal mursalin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad ini adalah menjadi panutan semua manusia. Ketika beliau dilahirkan sebagai nabi hingga detik ini, kita manusia yang hidup di bumi ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah diturunkan Allah sebagai khatami anbiya'i wal mursalin, yaitu nabi penutup daripada nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi kalau ada manusia yang berpikiran hari ini saya ini adalah umatnya Nabi Anu dan Nabi Anu, padahal Allah sudah menjelaskan ya, Allah sudah menjelaskan bahwa seluruh nabi-nabi yang tercantum dalam Al-Quran ini kan 25 orang. 25 nabi. Nah, 25 nabi ini mulai dari Nabi Adam dan ditutup oleh nabi yang terakhir, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir, maka semua manusia yang sampai akhir zaman nanti itu adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun penafsiran yang lain itu adalah penafsiran yang terbawa oleh pikiran-pikiran, akal pikiran yang tidak berdasar kepada kitabullah dan sunnatur Rasul. Maka oleh karena itu kita sama-sama mari kita menjalani kehidupan ini adalah mengikuti jalannya hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah bagi seluruh manusia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada
saat ini, dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan di dalam melaksanakan ibadah kepada